Inilah Abdurrahman bin Auf. Dia saudagar yang sangat kaya raya, tapi dia tetap tawadu. Dia tetap takut kepada Allah. Bahkan hartanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dia sedekahkan semua itu. Tapi dengan sedekah itu ternyata Allah menambahkan rezekinya lagi. Sampai-sampai dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia menangis akan kekayaannya itu. Kalau manusia biasa, dia dengan kaya tidak menangis, ya enggak? Dia bisa membeli apa saja, bisa membayar siapa saja untuk menjaga hartanya. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak. Bahkan beliau menangis dengan kekayaan yang dia miliki. Hartanya diberikan kok enggak habis-habis gitu. Yang dia tangisi itu. Kenapa dia menangis? Kenapa? Dia takut kepada Allah SWT karena hartanya diberikan malah enggak berkurang-berkurang, justru malah bertambah. Inilah Abdurrahman bin Auf. Apa yang ditakutkan? Wahai Rasulullah, dia menangis. Yang aku takutkan adalah Allah memberikan segala-galanya kepada saya selama hidup di dunia, padahal di dunia itu hidupnya enggak lama. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, ya, sehingga kenikmatan di akhirat tidak ada. Maksudnya habis karena Allah berikan di dunia. Itu yang ditakutkan Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Seseorang yang mereka itu bersabar dalam kemiskinan, dia dalam keadaan miskin, ya sudah usaha tapi miskin, terus kemudian dia pas-pasan dan dia bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah, maka kenikmatan yang hakiki akan diberikan semuanya, karena Allah akan menahan kenikmatan itu di dunia, kemudian Allah akan memberikannya semuanya di akhirat. Inilah yang ditakutkan Abdurrahman bin Auf, bahwa dia takut kalau semua kenikmatan sudah diberikan di dunia, kemudian di akhirat tidak ada. Dia menangisnya di situ. Ada nggak orang yang sekarang seperti itu? Orang kaya raya, tapi dia takut dengan kekayaannya bahwa kekayaannya justru akan mengurangi kenikmatan di akhirat nanti. Ada nggak orang yang seperti itu? Enggak. Kalau sekarang tidak ada yang seperti itu. Bahkan nggak ada yang menyamai Abdurrahman bin Auf, nggak ada. Mungkin ingat sebentar, tapi besok lupa, ya kan? Mencari keuntungan lagi. Jadi orang kaya itu rata-rata mencari keuntungan. Terus kemudian beda lagi dengan siapa yang terkenal di langit? Yang terkenal di langit siapa? Tapi di bumi tidak terkenal? Ayo, siapa? Tawadu, bahkan disebutkan dalam kisah, ya, beliau ini adalah orang yang hanya memiliki satu pakaian saja. Dia sangat miskin sekali, ya, dan di negara, bahkan di dunia, dia tidak terkenal pada waktu itu. Bajunya hanya satu, disebutkan, karena saking miskinnya, dan dia mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta dan sakit-sakitan. Tapi hatinya sangat rindu sekali pengen ketemu yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Uwais Al-Qarni ini belum pernah sekali-sekali selama di dunia belum pernah ketemu yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hatinya sangat rindu dan cinta untuk ketemu sama baginda Rasul. Bahkan disebut dalam sebuah riwayat, beliau Uwais Al-Qarni ini dia bekerja sebagai pengembala kambing. Untuk apa? Hanya agar mendapatkan susu yang diberikan kepada ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ya. Ini adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan saudagar-saudagar kaya yang ada di Yaman pada kala itu, beliau kan tinggalnya di Yaman. Terus kemudian pemerintah di situ, masyarakat di situ tidak kenal siapa itu Uwais. Dia tidak terkenal, tapi hatinya sangat rindu sekali pada baginda Rasulullah SAW. Bahkan dia izin kepada orang tuanya saja nggak
nggak berani untuk ketemu Rasulullah. Akhirnya suatu ketika dia memberanikan diri, izin kepada baginda izin kepada orang tuanya untuk ketemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking rindunya kepada baginda, maka dia beranikan izin kepada orang tuanya. Ya, akhirnya diizinkan, tapi jangan lama-lama katanya. Bayangkan dari Yaman ke Madinah, berapa jarak ditempuh? Disebutkan dalam perjalanannya, Uwais Al-Qarni ini menempuh perjalanan hanya untuk ketemu Rasulullah, yaitu Kanjeng Nabi. Itu disebutkan dalam sejarah, dalam riwayat 3 hari 3 malam di sana perjalanan. Itu pun ternyata sampai ke tempat Rasulullah, ya, tidak ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang melakukan bepergian, yang ketemu dengan istrinya saja. Kemudian dia sangat rindu ketemu sama Rasulullah. Kata istri beliau sedang bepergian. Itu pun Uwais Al-Qarni, ya, saking rindunya kayak gitu. Bayangkan, mungkin kalau sekarang dia pilih menginap di sana, ya, menunggu di Masjidil Haram sampai ketemu Rasulullah, ya enggak? Tapi apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Karena Uwais Al-Qarni ingat kepada orang tuanya sendiri dalam keadaan tua. Akhirnya dia memutuskan untuk langsung kembali pulang. Bayangkan, 3 hari 3 malam sampai di rumah. Akhirnya Uwais Al-Qarni kecewa, tapi tetap dirundung kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hati Uwais Al-Qarni. Dia orang yang sangat miskin dan di dunia tidak terkenal sama sekali. Tapi kemudian Rasulullah SAW setelah pulang, ya, pulang dari bepergian, tanya kepada istrinya, apakah tadi ada tamu gitu, ya. Maka istri Rasulullah menyampaikan ada, terus kemudian dia pergi lagi. Rasulullah kemudian hatinya iba. Hatinya iba, tahu iba? Hatinya itu gelisah. Saya tidak menemui tamuku tadi. Sampai suatu ketika Rasulullah menyebut-nyebut tamunya tersebut, bahwa dia itu adalah orang yang terkenal di penduduk langit, meskipun di penduduk dunia dia tidak dikenal sama sekali. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dia senantiasa bertanya-tanya sebetulnya siapa sih orang ini gitu, ya. Sampai Abu Bakar itu dipesan kepada Rasulullah, dipesan oleh Rasulullah untuk memberi kemuliaan atau memuliakan orang tersebut, yaitu dari Yaman. Rasulullah tidak menyebutkan namanya, ya. Terus kemudian Abu Bakar ini sampai bertanya-tanya kepada saudagar. Tidak ada satupun orang yang kenal dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah ini dilakukan Abu Bakar setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar menunaikan pesan Rasulullah untuk nggak kenal. Dia adalah ciri-cirinya seperti ini, tidak kenal sama sekali. Setiap orang ditanya oleh Abu Bakar, ya, ditanya oleh Abu Bakar. Bahkan dalam kisahnya Uwais Al-Qarni pada akhir-akhir ketika dia itu sudah mampu pergi ke Mekah Mukarramah melakukan, yaitu tawaf di Ka'bah, dia menggendong ibunya. Bayangkan itu. Inilah seorang yang miskin, tidak kenal di penduduk dunia, tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi ternyata menjadi pembicaraan di penduduk langit. Semua para malaikat membicarakan kemuliaan Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Dan belum ada sampai sekarang yang menyamai Uwais Al-Qarni. Ini hatinya sangat lembut sekali. Sampai suatu ketika, ya, itu pun setelah ternyata Abu Bakar ketemu dengan Uwais Al-Qarni dan diberi kemuliaan, ya, diberi kedudukan, dikasih tempat yang mewah, Uwais Al-Qarni tidak mau. Ditarik ke kota, ke Madinah, akan dihidupi oleh pemerintah pada waktu itu, akan dimuliakan sebagaimana pesan Rasulullah. Akan tapi apa? Uwais Al-Qarni menolaknya. Dia memilih pulang ke Yaman dan menjadi pengembala kambing. Masya Allah. Inilah orang yang disebut oleh Umar radhiyallahu anhu, termasuk orang-orang yang
Wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Hatinya sangat lembut. Dia memilih hidup di desa, menjadi pekerja sebagai pengembala kambing, daripada dia memilih hidup di kota, mendapatkan kedudukan, mendapatkan gaji yang banyak, kehidupan terjamin. Tapi Uwais Al-Qarni menolaknya. Subhanallah, sangat indah sekali para sahabat itu. Kita perlu menteladani kisah-kisah tersebut. Nah, bahkan kebaikan Umar ini, kenapa sampai Umar disebutkan di sini di dua kemuliaan ini? Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam berkenaan dengan kebaikan Umar. Apa kata Rasulullah? Sifli hasanati Umar. Nah, Jibril, sifli hasanatil Umar. Beritahu kebaikan-kebaikan Umar kepadaku, wahai Jibril. Maka Jibril apa katanya? Lau kanatil bihar midadan wasyajaru aklaman, kata Jibril. Seandainya lautan, seluruh lautan itu dijadikan tinta, kata Jibril, dan seluruh pepohonan itu dijadikan pena, kata Jibril, lama hasartuha, maka aku tetap tidak menghitung atau tidak mampu menghitung yaitu kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Luar biasa, Umar itu sangat baik, kebaikannya sangat banyak. Bahkan dikatakan oleh Jibril, seandainya lautan itu dijadikan tinta, terus kemudian pohon-pohon itu dijadikan pena, maka tidak cukup untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Maka kata-katanya perlu kita ambil pelajarannya, kita petik pelajarannya. Umar radhiyallahu anhu, ya. Maka orang yang mulia setelah Rasulullah adalah siapa? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Kemudian Umar. Maka kata-kata beliau, kata-kata hikmahnya perlu kita ambil pelajarannya. Kemudian Rasulullah SAW juga bertanya kepada Jibril tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana? Sifli hasanati Abi Bakr. Beritahu aku, wahai Jibril, yaitu kebaikan-kebaikan yang ada pada Abu Bakar kepadaku. Maka Jibril mengatakan, Umar hasanah. Umar adalah satu kebaikan. Ya, min hasanati Abi Bakr. Ya, Umar itu adalah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Padahal Umar saja disebutkan oleh Jibril, lautan dan pohon-pohonan di dunia ini untuk menulis kebaikan Umar tidak cukup. Dan Umar hanya salah satu kebaikan dari Abu Bakar. Luar biasa para sahabat. Jadi Abu Bakar kebaikannya lebih dari itu. Hanya satu ya. Lalu bagaimana kebaikan baginda Rasulullah SAW? Ya, berarti langit dan bumi untuk menulis, maka tidak cukup untuk menulis kebaikan baginda Rasulullah SAW. Ikhwati fillahi rahimakumullah. Ya, dari pelajaran tersebut, maka jadilah kita menjadi Abdul Akhirah. Jadi orang yang mengejar kehidupan akhirat sebagaimana Uwais Al-Qarni, bukan sebagaimana Qarun, ya. Ketahuilah, seseorang yang mereka mendapat kemuliaan di akhirat itu hanya dengan satu, dengan cara dia berilmu. Inilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang berharta. Karena orang yang berharta belum tentu dia bisa mendapatkan ilmu. Betul nggak? Betul nggak? Jadi orang kaya raya belum tentu, garis bawahi ya, belum tentu dia itu menjadi ahli ilmu. Tapi ya, orang yang berilmu itu sudah barang tentu dia itu bisa menggapai kekayaan di dunia. Tapi rata-rata orang yang berilmu, dia itu tidak banyak menginginkan kehidupan kekayaan di dunia. Seseorang yang mereka itu ahli ilmu, ya. Jadi ilmu itu bisa menjaga
seseorang yang kaya harta, maka harta tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebalikannya, jadi Abdul Ghani atau hambanya kekayaan, maka orang itu akan sibuk menjaga kekayaannya dengan berbagai cara. Betul nggak? Dengan berbagai cara dia akan sibuk menjaga kekayaannya. Jadi orang kaya itu biasanya dia itu menjadi satpamnya harta. Dia berpikir keras untuk menjaga hartanya agar tidak dicuri orang, agar tidak dirampas orang, agar tidak dirampok dan sebagainya. Itu orang yang diperbudak oleh harta. Nanti kalau bangkrut sedikit dia bingung, ya kan? Aduh, nanti saya akan bangkrut dan sebagainya. Ini adalah hamba harta. Tapi kalau dia itu hamba ilmu, dia tidak bingung menjaga ilmunya. Akan tapi ilmulah yang akan menjaga dirinya. Maka jadilah kita yaitu hamba yang dicintai oleh Allah, ya. Syukur-syukur hati kita bisa meniru Uwais Al-Qarni, ya. Akan tetapi kehidupan kita seperti Abdurrahman bin Auf. Dan itu kemungkinan susah dan berat gitu ya. Hati seperti Uwais Al-Qarni, akan tetapi kehidupan seperti Abdurrahman bin Auf, langka sekali. Pilih mana? Pilih dua-duanya Ustaz ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah dua kemuliaan. Kita patut meniru para sahabat, paling tidak berusaha untuk mengittiba beliau. Coba kita ingat ya betapa Uwais Al-Qarni, kalau kita dihadapkan dengan harta gimana kira-kira? Tadinya kita dalam keadaan hidup susah zaman sekarang ya. Mungkin di desa makannya apa adanya ya. Terus kemudian nggak ada kendaraan, nggak punya kendaraan. Uwais Al-Qarni juga nggak punya kendaraan, jalan kaki itu ya. Makanya 3 hari 3 malam di sana perjalanan ke Mekah Mukarramah. Setelah itu dia mendapatkan kemuliaan, tiba-tiba dipanggil oleh kepresidenan, oleh presiden. Nah, sekarang Joko Widodo ya, dari anak desa, terus kemudian dipanggil Joko Widodo, di sana disuruh menjadi staf khususnya misalkan, ya. Dan dia nggak usah ngapa-ngapain gitu ya, atau mungkin dijadikan penasihat. Bayangkan, dikasih rumah dinas, digaji setiap bulannya, ya, gajinya besar, dikasih kendaraan mewah, dikasih supir pribadi, ibunya diminta untuk tinggal bersama di sana, terjamin kehidupannya. Mau nggak kira-kira? Mau. Tapi Uwais Al-Qarni tidak mau. Dia memilih, saya memilih di desa menjadi pengembala kambing. Subhanallah. Kenapa Uwais Al-Qarni memilih itu? Karena dia takut ketika dia hidup di kerajaan, maka hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia hidup di desa, dia itu menikmati kemiskinannya, dia bisa dekat dengan Allah, dia bisa rindu kepada baginda Rasulullah, dia bisa membawa ibunya dan dirinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bisolihil amal, yaitu kemuliaan dunia itu dengan apa? Dengan harta, sementara kemuliaan akhirat yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Mari kita perbanyak amal soleh kita, wahai saudara-saudaraku semuanya, para pemirsa yang ada di rumah ya. Kita banyak, dengan cara banyak ya, banyak cara untuk mensolehkan amal ya. Lebih-lebih ini di bulan puasa, yang di rumah kita bisa membantu orang tua kita ya, yang mereka sedang kesusahan mungkin saat ini untuk merawat kalian, atau orang tua ya, banyak dengan cara yaitu mendidik anak dengan baik dan kesabaran. Ini adalah amalan soleh ya, tidak harus dimarah-marahi ya, tapi perlu diingatkan ini amalan soleh. Maka seorang ayah dan ibu yang dia itu membimbing anaknya untuk menjadi anak yang soleh, untuk tegak di atas ajaran Islam, maka ini pahalanya luar biasa. Lebih-lebih anaknya ini berhasil ya, kemudian menjadi anak yang soleh, kemudian dia mendoakan orang tuanya, meskipun ketika dia
wafat orang tuanya, maka amalan ini masih mengalir terus meskipun hartanya tidak dibawa ke kuburan. Ya, hanya itu. Terus kemudian bagi anak-anak yang sedang ada di rumah, ya, maka dia bisa melakukan banyak cara, ya, mendoakan orang tua, membantu orang tua, menyiapkan berbuka atau sahur, ya. Terus kemudian mengajak tilawah bersama-sama di rumah, sebagaimana di pondok, ya. Di pondok bersama-sama tilawah, di rumah bisa tilawah di sana. Begitu juga yang masih ada tinggal di sini, ya. Masih banyak amalan-amalan soleh kalian, masya Allah yang ikhwan, ya. Dia setiap malam untuk menjaga pondoknya, ya. Ini amalan-amalan yang luar biasa, yang tidak bisa hanya sekedar dibayar dengan uang, yang tidak bisa hanya sekedar dibayar dengan makanan, tidak bisa. Dan kita dengan tulus ikhlas, karena pondok ini adalah milik umat, ya kan? Agar pondoknya aman, masya Allah ini yang ikhwan. Yang ini akhwat juga, ya, tidak kalah penting, ya. Untuk menghidupkan musolanya, dijadikan untuk tempat tilawah, ya, bersama-sama di sana, ya. Menjaga asramanya, merapikan asramanya, luar biasa. Ini adalah amalan-amalan yang luar biasa. Maka di bulan suci yang penuh berkah ini, yang penuh pahala ini, mari kita tingkatkan amalan kita, ya. Satu dengan cara membersihkan hati kita, karena hati yang bersih nanti insya Allah pikiran kita akan jernih. Maka kalau hati yang kotor, maka pikiran kita akan jadi jahat. Karena hati ini ibarat teko, ya, tahu teko? Jadi hati itu ibarat teko. Kalau hati kita isi dengan keburukan-keburukan, maka yang keluar akan keburukan. Teko itu juga sama, atau kendi, ya. Kalau kita isi air putih, maka kita tuang ke cangkir, maka yang keluar itu adalah air putih pula. Kata-katanya begitu juga hati. Kalau hati bersih, maka lisannya itu akan keluar kata-kata yang baik pula. Perbuatannya juga sama. Tapi kalau hatinya itu kotor, sebagaimana teko juga. Teko itu kalau diisi air kopi atau air susu, ya, maka keluar yang keluar bukan air bening. Ya enggak? Pasti keluar juga akan air kopi, air teh, air susu juga. Tidak lagi bening lagi. Seseorang juga sama, hatinya ketika diisi dengan hal-hal yang kotor, diisi dengan hal-hal yang subhat, maka lesannya, perbuatannya itu juga sama dengan hatinya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, makanan hati agar senantiasa sehat, kita perbanyak zikrullah dan zuhud terhadap dunia ini, ya. Maka orang yang zuhud terhadap dunia pasti dia akan mendapatkan yaitu kekayaan di akhirat. Hadza minni, aku qouli hadza wastaghfirullaha lakum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf atas segala khilaf, ya, penyampaian yang kurang pas, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa masuk ke dalam hati, kemudian kita bisa mengikuti jejak para salafus soleh, orang-orang terdahulu. Nastaghfirullah lakum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.